Oke, selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat selalu ya untuk mengikuti mata kuliah Home Industry ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai bagaimana suatu usaha itu ketika kita membuat suatu usaha, kita merencanakannya atau melakukan sedikit penelitian gitu kan melalui studi kelayakan usaha. Nah, di sini mungkin di RPS itu mengenai studi kelayakan pendirian home industry karena maksudnya usaha yang masih kecil seperti itu kan, usaha yang masih mini, jadi kita kita angkat ini ke dengan judul kelayakan pendirian home industry. Nah, eh, kenapa harus ada kelayakan dalam pendirian suatu usaha? Di sini dikatakan bahwa ketika hendak menjalankan bisnis, ada baiknya melakukan studi kelayakan bisnis. Hal ini untuk menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek tersebut. Nah, ini untuk melihat usaha tersebut apakah nantinya uh, apa ya, nantinya berjalan dengan baik begitu atau tidaknya. Nah, kadangkala ketika membuat suatu usaha, mungkin si pengusaha ini melupakan hal kecil seperti ini untuk melakukan studi kelayakan dulu. Sehingga kadangkala usaha tersebut tidak berjalan. Kemudian usaha tersebut tidak berkembang sampai hingga akhirnya bangkrut seperti itu ya. Nah, membuat studi kelayakan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, ini juga untuk untuk kemajuan usaha, kemudian manfaatnya bagi misalnya kita sebagai investor nih. Nah, kita mau lihat dulu dalam jangka panjang seperti apa sih usahanya ini, begitu kan? Kemudian uh, Kemudian sebelum kita menginvestasikan dana kita, sebaiknya kita harus melakukan studi kelayakan dahulu. Agar apa? Untuk memperoleh informasi secara teknis, ekonomis, maupun finansial usaha. Apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak sih? Begitu kan? Nah, nah, mungkin di semester yang lalu atau di waktu di awal-awal perkuliahan, kalian mungkin sudah mendapatkan materi ini ya. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang akan kalian jalankan begitu kan. Mungkin saja dari sebagian kalian ada yang mengangkat ini sebagai salah satu judul yang hendak kalian ajukan untuk penelitian kalian ke depannya di semester ini maksudnya. Nah, sebelum kita tahu bahwa studi kelayakan ini dilakukan atas dasar penelitian. Nah, apakah bisnis tersebut layak tidak dibangunnya, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal dan waktu yang tidak ditentukan, itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, ini bukan hanya untuk perencanaan awal saja, tetapi misalnya kalian sudah berjalan sekian lama, studi kelayakan juga patut dijalankan. Supaya apa? Supaya ketika kalian meluncurkan satu produk baru, apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak oleh masyarakat? Itu bisa kita lihat dari studi kelayakannya. Kemudian bagaimana animo masyarakatnya. Kemudian dari segi aspek-aspek yang lain, apakah menguntungkan atau tidak. Nah, itu kenapa kita harus melakukan studi kelayakan. Kemudian tahapan yang harus dilakukan dalam membuat studi kelayakan.
Yang pertama itu mempelajari segala hal yang berhubungan dengan jenis usaha yang direncanakan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih yang harus saya lakukan. Nah, kalau kita berbicara tentang jenis usaha yang akan kita jalankan, kita harus tahu dulu produknya seperti apa, kemudian bahan bakunya seperti apa, kemudian bagaimana permodalannya, kemudian siapa yang menjalankannya. Semua harus kita kenal dulu supaya kita tahu eh, supaya jelas apa sih yang kita ingin rencanakan begitu. Jelas usahanya apa begitu. Jangan asal membuat usaha tapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Aspek-aspek yang lainnya akan kita jelaskan setelah ini. Kemudian menyusun rencana studi kelayakan secara urut dan terinci. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari kita tahu dulu bagaimana sih aspek pemasarannya seperti itu. Kemudian siapa yang menjadi target pasar kita? Nah, mulai dari tahap itu dulu, kemudian akan ada tahap-tahap selanjutnya akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data informasi yang dituangkan dalam laporan tertulis. Nah, ini sama halnya ketika kita sudah tahu apa saja yang mempengaruhi yang mempengaruhi usaha kita buat dalam sebuah laporan. Sama halnya kita membuat satu penelitian, dari penelitian tersebut kita analisis, nah hasilnya seperti apa, itulah yang dan kita tulis dalam sebuah laporan tadi. Kemudian membuat simpulan. Nah, ini tahap akhirnya. Selanjutnya adalah aspek-aspek apa saja yang berkaitan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu aspek pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan produksi. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, aspek hukum. Yang kelima, aspek sosial. Yang keenam, aspek dampak lingkungan. Yang ketujuh, aspek finansial yang terdiri dari cash flow, arus kas keluar. Oke, aspek yang pertama itu aspek pemasaran. Aspek pemasaran akan dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Dalam hal ini berkaitan dengan sasaran 4P itu sendiri, yaitu antara produk, harga, kemudian promosi, dan tempat. Nah, aspek ini merupakan aspek pertama dalam studi kelayakan dan merupakan ujung tombak bagi rencana pendirian usaha. Karena apa? Karena dari aspek ini, kita inginkan adalah informasi tentang kondisi dan permintaan pasar. Maka perlu diketahui siapa dan di mana konsumen berada, serta jumlahnya, serta situasi saingan, kemudian cara promosi yang efektif dan efisien, kemudian sistem distribusi, kemudian komisi dan penjualan, serta bagaimana permintaan terhadap barang yang kita produksi tersebut. Aspek yang kedua mengenai aspek teknis dan produksi. Nah, aspek ini yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, kemudian penggunaan teknologi, diantaranya mesin ataupun peralatan, maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, aspek pasar dan pemasaran dinilai positif. Setelah itu barulah kita kemudian memikirkan aspek teknis dan teknologisnya tadi. Nah, terkait dengan aspek ini,
mungkin kita juga akan mengenal ada 3 sistem produksi. Nah, di dalam aspek teknis dan produksi ini, mungkin dalam sistem produksinya sendiri kita tahu bahwa ada 3 sistem produksi. Yang pertama itu sistem padat kerja, di mana pada sistem ini semua pekerjaan dikerjakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, sistem padat modal. Nah, pada sistem ini semua pekerjaan dikerjakan oleh mesin. Kemudian yang ketiga, sistem mekanisasi, di mana pekerjaan ringan oleh manusia dan pekerjaan berat oleh mesin. Kemudian, nah, ketika dalam memproduksi suatu usaha atau barang, hal yang tidak boleh dilupakan adalah perlu tidaknya dilakukan produksi percobaan dan penanganan limbah hasil samping produksi tersebut. Kemudian produksi percobaan di samping untuk mencoba mesin peratannya juga memeriksa mutu yang dihasilkan dan juga waktu yang diperlukan untuk setiap tahap proses produksi. Nah, sebaiknya juga ketika dalam membuat aspek teknis ini, kita harus membuat bagan-bagannya, bagaimana tahapan-tahapannya tersebut. Nah, berapa menit ketika misalnya menggoreng misalnya kalau menggoreng kerupuk ya, nah berapa menit untuk tahap penggorengan. Nah, kemudian dari tahap penggorengan ini berapa menit meniriskan minyaknya. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di mana dalam manajemen dalam bisnis sama saja dengan manajemen perencanaan bisnis. Karena apa? Karena akan berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, sedangkan SDM di sini adalah mereka yang mengendalikan itu semua. Nah, aspek sumber daya manusia ini untuk mengetahui apakah dalam pembangunan implementasinya bisnis dapat diperkirakan layak atau sebaliknya, dilihat dari ketersediaan sumber daya manusianya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari sumber daya manusia yang solid, yaitu manajer dan timnya. Nah, maksudnya dalam manajemen suatu perusahaan, sumber daya manusia ini adalah bagian dari manajemen tersebut. Bagaimana manajemen bisa berjalan dengan baik itu berkaitan dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh manusia-manusia yang ada dalam usaha tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Misalnya ya, untuk kegiatan perencanaan. Nah, berapa orang yang dibutuhkan, kemudian misalnya dalam pelaksanaan berapa orang yang dibutuhkan untuk menjalankannya, kemudian disusunlah tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, sumber daya manusia ini berkaitan dengan orang-orang yang dibagi dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya dalam perencanaan siapa orangnya, kemudian dalam pelaksanaan siapa sumber daya manusianya yang ada di situ. Kemudian, nah melalui cara tersebut kita tahu berapa jumlah yang kita perlukan, berapa jumlah sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk menempatkan posisi tersebut. Kemudian maksudnya berapa orang tadi yang kita perlukan ya. Kemudian apa sih syarat-syaratnya yang diperlukan. Nah, kita bisa menentukan persyaratannya, misalnya mengetahui menjalankan mesin, kemudian mengetahui pengoperasian komputer, seperti itu. Kemudian perlu juga diketahui dari mana tenaga tersebut diperoleh. Kemudian bagaimana cara memperolehnya. Kemudian berapa balas jasa yang harus kita berikan kepada si
siapa karyawan yang sudah kita rekrut tersebut. Kemudian supaya apa? Dengan memperoleh balas jasa ataupun gaji, nah dari situ orang yang bekerja pada kita juga akan semakin semangat untuk bekerja. Kemudian sistem prosedur pekerjaannya juga mereka juga harus tahu dan kita harus bicarakan bagaimana pembayaran gajinya, kemudian misalnya yang berkaitan dengan apa ya, pengendalian. Bagaimana mereka dalam pelaksanaan usaha tersebut, bagaimana mereka bertanggung jawab dengan mesin-mesin yang ada dalam usaha yang kita buat tersebut. Seperti itu. Aspek yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah aspek hukum. Aspek ini mempelajari tentang badan usaha yang digunakan, kemudian jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman. Misalnya berbagai akta, sertifikat, dan izin yang digunakan. Nah, terkadang studi kelayakan tidak mencantumkan masalah hukum, padahal aspek ini sangat penting. Karena apa? Karena khususnya agar dari segi hukum kita memperoleh jaminan, kemudian keamanan, pelaksanaan gagasan ketika mendirikan perusahaan. Nah, biasanya yang harus kita miliki itu adalah perizinan yang harus dimiliki seperti izin mendirikan usaha, kemudian izin menggunakan tanah, izin bangunan, kemudian izin dari misalnya kalau kita produk makanan gitu kan, kita mendapat izin dari dinas kesehatan, kemudian dari segi penggunaan tenaga kerja, kita juga punya izin seperti itu. Kemudian dari aspek lainnya, misalnya menyangkut rekreditan gitu kan, kita akan mudah kalau kita punya izin, misalnya ada izin usaha, kemudian izin usaha ini berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan pinjaman seperti itu. Nah, ini kenapa aspek hukum harus kita buat juga supaya tahu. Kita juga merasa aman menjalankan usaha tersebut. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial. Nah, dalam bisnis itu seringkali saya bilang bahwa kita juga memberikan dampak untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, aspek sosial di sini adalah bagaimana bisnis itu hendaknya memberikan dampak sosial, di antaranya membuka lapangan pekerjaan baru dan melaksanakan alih teknologi untuk meningkatkan mutu hidup. Nah, khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan penghasilan tambahan ataupun penghasilan baru begitu. Sehingga mereka yang tadinya kesulitan dalam mencari pekerjaan, dengan begitu kita mempermudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek finansial, di mana di sini berkaitan dengan bagaimana kita memperhitungkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan perusahaan atau usaha kita, yaitu perkirakan jumlah dana yang diperlukan untuk modal tetap, modal kerja, serta modal yang diperlukan. Kemudian, dana untuk membangun perusahaan tersebut disebut dengan modal tetap, sedangkan dana yang menjalankan perusahaan tersebut adalah modal kerja. Nah, setelah kita tahu bahwa berapa jumlah dana yang kita butuhkan, kemudian kita
pelajari bagaimana kemungkinan sumber dana itu. Nah, apakah dana tersebut dari dana pribadi kita ataupun dana tersebut dari dana investor sudah mencukupi, maka jika memang tidak, maka kita perlu mengajukan dana pinjaman. Nah, itu kita juga harus tahu apa sih persyaratannya, kemudian bagaimana kemampuan usaha kita untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, selanjutnya dapat dihitung hasilnya dapat diperoleh selama perusahaan dijalankan dan dapat memberikan keuntungan yang memadai. Dari usaha yang sudah kita jalankan tersebut, ketika meminjam, begitu kan? Dari laba yang kita peroleh itu harus bisa mengembalikan pinjaman seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung biaya, harga, kemudian keuntungan, kemudian break even point dan kelayakan keuntungan dan jangka balik modalnya. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Nah, misalnya untuk menghitung keuntungan harus diketahui dahulu biayanya, kemudian ditentukan laba yang diinginkan. Nah, bagi usaha yang sudah bagus begitu kan, yang sudah berkembang, biasanya dengan keuntungan 25 atau 30% itu sudah layak. Kemudian dihitung lagi harga jualnya, yaitu sebesar biaya yang ditambah laba. Namun jangan lupa harus memperhitungkan situasi harga di pasaran, sehingga harga tersebut bisa menyesuaikan. Maksudnya konsumen yang membeli tidak kemahalan, seperti itu. Kemudian perhitungan harga jual dan laba untuk usaha kecil biasanya sangatlah disederhanakan. Misalnya harga jual makanan itu adalah 2 kali biaya pengadaan bahan hingga bahan itu siap dimakan. Misalnya harga bakso itu 1 porsi 12.000. Artinya bahan bakunya itu sebesar 6.000. Nah, seperti itulah perkiraan untuk menentukan harga jual suatu makanan. Itu gambarnya seperti itu. Yang terakhir itu adalah aspek dampak lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan suatu mekanisme untuk mencapai kelestarian lingkungan. Jadi, ketika kita membuat usaha, kita juga harus memperhatikan aspek dampak lingkungannya, di mana kita membuang limbah usaha tersebut, apakah usaha tersebut dapat diolah kembali limbahnya, seperti itu, sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, untuk proses pembuatan produksi tahu misalnya, kan itu kan ada ampas dari proses produksi tersebut. Apakah ampasnya ini bisa dimanfaatkan lagi atau tidak? Nah, ternyata saat ini ampas tahu itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak mencemari lingkungan. Ampas itu bisa digunakan untuk bahan baku makanan babi misalnya. Nah, bagaimana ampas tersebut bisa diolah kembali dalam artian bisa dijadikan pakan bagi babi tersebut. Kemudian itu saja mengenai aspek-aspek dalam kelayakan suatu usaha dan jika kalian belum jelas mengenai materi ini, bisa sampaikan di WA group dan kita bisa diskusi di sana. Kemudian bagaimana kelayakan usaha yang sudah kalian jalankan juga bisa kita diskusikan bersama sehingga kita mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita pendam seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker dan jaga jarak, serta hindari terlalu banyak di kerumunan.
Oke, selamat pagi dan semangat selalu.